Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Di chapter 3, What Time Is It? Kita akan membahas schedule di halaman 55 sampai 58. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan membahas associating. Ini adalah mengasosiasikan ya. This is our schedule. Ini adalah jadwal kita. We will learn how to say the subjects one by one. Kita akan mempelajari cara menyebutkan subjek atau mata pelajaran satu persatu. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the days and the subjects on that day. Kita akan mendengarkan dengan seksama kepada guru kita bagaimana cara menyebutkan nama hari dan mata pelajaran di hari tersebut. Second, yang kedua, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata setelah guru kita satu persatu. Nah ini ya, ini ada harinya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Repeat after me. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday. Nah, ini adalah mata pelajarannya. Kita ke bawah dulu ya. Monday, pelajarannya yang pertama adalah English. English. Math. Math. Arts. Arts. Nah, kalau Inggris ya bahasa Inggris, math itu matematika, kemudian arts itu adalah seni ya, misalnya seni musik, seni tari dan lain-lain. Religion. Religion, ini agama. Indonesian. Indonesian, ini adalah bahasa Indonesia. Science. Science. Ini adalah IPA. Citizenship. Citizenship. Ini adalah PPKN. Kemudian arts, tadi sama ya, arts. Social study. Social study. Ini adalah IPS. Sports. Sports, olahraga. Religion, tadi sudah ya, arts. Nah, kemudian hari Kamis ada math, English, science, Indonesian, dan hari Jumat atau Friday, science and Indonesian. Nah, we will tell about the schedule in writing and orally. Kita akan menceritakan tentang schedule, ya. Schedule ini sebetulnya kita cara pronunciation-nya seperti ini ya, adik-adik. Ya, schedule, schedule. Schedule. Ya, schedule, schedule. Tapi kalau di British mungkin kita coba lihat perbedaannya ya. Schedule. Nah, kalau bahasa Inggris mereka schedule, schedule, ya. Kalau bahasa Inggris Schedule. Amerika schedule, ya. Oke, kemudian here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will study and copy the examples of the statements on our handbooks. Kita akan mempelajari dan mengcopy contoh dari pernyataan di buku catatan kita. Second, yang kedua, we will handwrite the statements for the schedule of other days. Kita akan menuliskan pernyataan untuk jadwal di hari yang lain. Then, kemudian, we will tell the schedule orally. Kita akan menceritakan jadwalnya secara lisan. Nah, ini ya. Kalau tadi kan di sini ada daftarnya di sini. Nah, kita menceritakannya secara orally. Jadi kita bisa bilang on Monday. Kalau hari kita pakainya on.
Ya, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, lalu on Thursday, on Friday. Ya, jadi tinggal dikasih seperti ini. Lalu setelah itu I learn bla bla bla. Ya, jadi tinggal Kak Rina boleh tuliskan di sini. Nanti adik-adik tinggal taruh ya jadwal adik-adik apa saja. I learn. Nah, ini nanti dimasukin tinggal pakai koma-koma dan ada N di terakhir ya. Lalu on habis Wednesday itu ada Thursday, koma, I learn, bla 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 ya. On Friday, koma, I learn, nah bla bla bla. Ya, ingat untuk hari, nama-nama hari semuanya di huruf besar, kata apa, huruf pertamanya. Lalu I juga huruf besar, selalu huruf besar untuk I. Nah, kemudian selanjutnya kita communicating, mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. We will make ours. Kita akan membuat jadwal kita sendiri di sekolah. Ya, ini. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work on groups. Kita akan bekerja sama dalam kelompok. First, pertama-tama, we will study the previous example. Kita akan mempelajari contoh sebelumnya. Second, each of us will copy and handwrite the schedule on our notebooks. Masing-masing dari kita akan menyalin dan menuliskan jadwal kita di buku kita. Including, termasuk the information about time, termasuk informasi tentang waktunya. Then, we will make some statements related to our schedules. Kita akan membuat pernyataan terkait dengan jadwal kita. We can also decorate it and hang it on the wall. Kita juga bisa mendekorasikan dan menggantungnya di dinding ya. Nah, ini nanti dituliskan jadwal-jadwal kalian, mata pelajarannya kurang lebih sama seperti yang ada di sini ya. Ya, ada bahasa Inggris, matematika, PPKN ya. Nah, nanti boleh diulang lagi video Karina, PPKN apa ya bahasa Inggrisnya, nanti dicari di sini ya. Kemudian cara kita menceritakannya nanti sama seperti ini. On Monday I learn bla bla bla. On Tuesday I learn bla bla bla. Itu statementnya ya, yang dimaksud dengan statement di sini. Oke, nah ini ada on Sunday I learn English at 7 o'clock. Nah, kita pakai jamnya di sini ya. Nanti kalau kalian buat boleh nanti time-nya di sini. Biasanya kan kita masuk jam 7 ya. 07.00. Ya, misalnya ini kita belajar apa? Kalau dia nah, ini ada Sunday. Nah, Wednesday coba ya. On Wednesday misalnya dia belajar English. Oke, enggak deh. Karina buat sendiri aja ya. Ini misalnya math. Ya. Terus jam pelajaran kedua biasanya 1,5 jam mungkin ya adik-adik 08.30. Mungkin udah ganti lagi. Misalnya English. Sampai jam 10 misalnya. Ya. Lalu jam 10-nya misalnya arts. Oke. Nah, jadi caranya adalah kita tinggal seperti ini, kita ikuti. Ya, jadi on. Nah, ini harinya apa? I learn. Nah, mata pelajarannya apa? Diganti. At. Lalu jamnya. Ya. Nah, ini nanti. Kalau cara baca jam sudah ada juga di pembelajaran sebelumnya ya. Oke, halaman terakhir yang kita pelajari. Let's play game. This is a calendar game. Ya, ini mari kita bermain game. Ini adalah game tentang kalender. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan mempelajari ini dalam sebuah kelompok. We will play this game with a dice and some tokens. Kita akan memainkan ini, game ini atau permainan ini dengan a dice. Dice itu adalah dadu. And some tokens. Dan beberapa token. Token tuh seperti mungkin pion ya. Untuk kita jalani gitu ya. Kayak kalau kita main monopoli atau main ular tangga kan ada pionnya ya. First, pertama-tama. We will roll the dice. Kita akan mengocok dadu.
Second, yang kedua, we will move our token based on the numbers. Kita akan menjalankan atau memindahkan pion kita berdasarkan nomornya. Nah, seperti ini ya. Kemudian then, we have to say the name of the day and the date. Kita harus menyebutkan nama hari dan juga tanggalnya. The students who first reaches the end of the month will be the winner. Murid yang mencapai akhir bulan akan menjadi pemenangnya. Jadi seperti ini. Ini tuh hari dan tanggal ya, seperti kalender. Nah, misalnya startnya di sini. Ya, lalu misalnya Karina memutar dadunya, mengocok dadunya dapat 5. Jadi Karina jalan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti Karina diam di sini. Terus nanti pemain kedua jalan. Misalnya pemain kedua jalan dia 3 dadunya. Jadi dia akan berhenti di sini. Ya, terus jalan lagi sampai yang duluan sampai di sini, itu dia pemenangnya. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Ini sudah selesai di bab 3, nanti kita lanjut ke bab 4. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.